Kita paksa orang itu supaya comply terhadap ketentuan. Kau udah bayar pajak belum? Kau udah bayar royalti belum? Kamu ngurus pasporku nggak bisa karena kamu belum bayar pajak. Lebih jauh lagi, kamu memperbarui izin mau di apa nggak bisa karena kau belum bayar ini. Pajak itu adalah cara biadab untuk mempertahankan peradaban. Kan nggak ada orang yang mau dipajaki. Tapi oke lah, karena dia untuk mempertahankan peradaban, oke, kebiadaban itu kita iain lah, pajakin gue. Tetapi bukan dibalik buat orang kecil yang membiayai orang besar. Jadi kalau Pak Luhut bilang, nanti akan dialihkan subsidinya, ya itu alasan juga yang masuk akal. Ini yang bikin tensi rakyat Indonesia pada naik semua. Kalian maksa rakyat Indonesia bayar pajak mulu. Tapi fasilitas apa yang dikasih buat rakyat Indonesia selain dikasih tontonan ada orang yang ngembat duit sampai 300 triliun cuman kena 6,5 tahun penjara karena sopan. Mantap, Bang. Itu yang jelas-jelas kerugian negara, malah kalian gini. Iya. Dan itu yang jelas-jelas adalah duit rakyat yang diembat dari pajak. Suruh dia balikin itu duit 3 triliunnya. Masukin ke APBN. Iya. Kalau kalian bisa galak ke rakyat, berarti gue juga bisa galak ke kalian. Karena duit gaji kalian itu asal dari pajak yang diperes dari kami rakyat Indonesia. Dan jangan baca lagi tentang apa yang udah kami lakuin untuk negara ini. Kami udah banyak ngelakuin untuk negara ini, dari pajak sampai nyumbang 80% dana APBN untuk bayar gaji kalian. Usah songong lu pada. Itu kita seperti contoh ya, ada mobil sama sepeda motor mungkin 100 juta lebih, yang bayar pajak cuma 50% itu. Jadi Anda bisa bayangkan kepatuhan kita itu sangat rendah. Ya, semua penting. Dan saya hanya mohon semua kita, pejabat-pejabat, pengamat-pengamat, ayo kita rame-rame dukung ini. Karena ini untuk kepentingan Republik. Ini game changer buat Indonesia. Nggak usah terus kritik-kritik kanu dulu, biarkan jalan dulu, nanti ya berikan kritik bangun, karena ini banyak masalah yang harus diselesaikan. Kan kita tahu pajak itu fungsinya untuk mensubsidi orang kecil. Ini bagaimana orang kecil mensubsidi orang besar, orang kaya itu akalnya dari mana? Jadi kita bayangkan misalnya tidak masuk akalan seluruh sistem perpajakan kita tuh. Jangankan rakyat ya, pemerintah sendiri aja tidak taat bayar pajak. Masih banyak kendaraan dinas yang nggak bayar pajak di berbagai kota, kabupaten, provinsi. Nah itu gimana? Kenapa malah nyalahin rakyat? Sedangkan aparatur negara sendiri, mobil dinasnya juga tidak taat bayar pajak. Kadang tuh muak juga lihat pemerintah ya. Apa-apa nyalahin pajak, apa-apa nyalahin rakyat. Tapi ketika rakyat mengkritik pemerintah, comotnya bukan main. Hanya minta sekali lagi dukungan Anda dan semua masyarakat Indonesia, ayo kita rame-rame dukung dan patuh terhadap ketentuan. Karena nanti ada mantan-mantan pejabat juga yang tidak patuh akan ketahuan, ya akan ketahuan. Jadi kalau misalnya saya mantan pejabat, saya menyembunyikan sesuatu, pasti akan ketahuan. Entah dulu dia paling berkuasa, nggak ada urusan. Nanti akan bisa orang akan bisa Google kamu, nanti kalau kamu tuh membuat sesuatu yang nggak benar. Game changer buat Indonesia, karena kita bicara masalah pajak, karena penerimaan pajak yang tidak maksimal, dan kita mendukung program Cortex yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan di Keuangan. Terus sebenarnya dari sedikit sih soal Cortex ini, plus minusnya gimana. Cortex diperlukan untuk meningkatkan rasio pajak, betul. Tapi Cortex juga rentan penyalahgunaan data oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Tapi yang punya negara bilang jangan kritik, ya udah. Mohon maaf untuk Pak Luhut sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional ketika menyampaikan keluhan terkait dengan kepatuhan pajak Republik Indonesia atau rakyat Indonesia yang masih rendah. Please, kita itu, saya rasa pribadi gitu ya, udah taat kok bayar pajak, cuma masalahnya seringkali uang pajaknya dikorupsi. Dan itu membuat kita semakin nggak percaya dengan pengelolaan negara yang diwakili oleh para pemimpin saat ini atau para pejabat hari ini. Termasuk Pak Luhut, kalau nggak salah sih ada banyak perusahaan yang cangkang gitu, yang itu mengamankan ya nama Pak Luhut juga gitu ya. Itu kalau nggak salah pernah dibongkar di Panama Papers. Silakan deh teman-teman kalian cari beritanya. Tapi yang pasti di sini kita sebagai rakyat udah kok taat pajak, cuma masalahnya pajaknya sering banget dikorupsi. Jadi kita nggak percaya deh. Itu Pak Luhut yang maha kuasa. Tahu nggak sih Pak, sebenarnya orang Indonesia itu punya sifat dasar yang manut dan nurut lah. Kalau nggak percaya orang Indonesia itu punya sifat dasar manut dan nurut, coba lihat aja diaspora Indonesia yang berada di luar negeri, entah itu bekerja atau pindah domisili. Diaspora Indonesia yang berada di luar negeri, mereka itu cenderung taat bayar pajak. Padahal pajak yang mereka bayar di negara orang. Betul. Saya dari awal cuma tujuan saya gitu, satu gitu. Bagaimana ini kita ini tetap bersatu, bahkan kalau bisa menarik orang lain, tapi kalau nggak bisa minimal kita mempertahankan diri kita sendiri gitu, Bang. Iya, kalau saya memang Oke, Bang King, silakan Bang King. Kalau saya gini Bang Cakra, kalau saya memang masih mengejar yang namanya DJ ini, pengen tahu sumber A1-nya siapa gitu loh. Ya dia cuma halu aja Bang, menghayal.
Ya iya, dari narasi-narasinya kan provokatif. Halu nggak aja kalau ngerti. ngomongin dia ngomongin DJ dapat dari A1-nya dari tim Bapak gitu lah. Coba aja saya mau denger siapa gitu. Siapa Iya, A1? Kita tahu semua lah orang teman seperjuangan selama 15 tahun gimana kita tahu. iya bang, makanya itu bang. Kita kok loh, kok ini manusia bisa ngomong seperti itu? A1-nya dari mana sumbernya? Kan begitu. Kan kita harus tanyakan itu. Harus ada klarifikasi lah misalnya. Kan kalau disebut misalnya Habibur Rahman, Bang Habib gitu ya. Jelas. Ya kita bisa tanyakan ke Bang Habib. Bang Habib benar. Nanti kan bisa Iya, kita tanya langsung ke Habib lah ya enggak? Iya, atau ke Bang Fadlizon, Siapa? atau ke Bang Kancil, atau ke Ya, tahu. Bang Muzani gitu kan? Tahu. Kita kan bisa tanya ke sana gitu ya. Bener nggak sih Bang, ini ada kita diperintahkan untuk menggeser Mas Gibran, kita mengucilkan pergerakan Mas Gibran. Kan begitu. Sampai sekarang nggak ada klarifikasi, justru VT-nya dihapus. Ini kan pengecut. Justru orang Bapak yang asli Bapak itu tidak masuk dalam tim relawan, nggak ada. Nggak ada masuk. Justru kita tuh Dan itu juga pendukung. tidak Justru kita mengharapkan diperbolehkan, dari Bang. pendukung Pak Jokowi nama relawannya dimasukin sama kita. Kita tuh justru ada di barisan ya kita nggak ngikut di situ gitu. Iya, dan itu juga kan kita nggak diperbolehkan, para anggota Kita mah nggak di partai, situ, kader gitu. partai nggak boleh Nggak ada membuat. kita di situ gitu. Tapi kalau memang ada ngomongin, oh siapa nih A1 dari siapa A1-nya gitu. Kita tahu semua, Nah, ring iya. satu purnawirawan yang memang lewat komunikasinya saya tahu gitu. Lewat siapa gitu saya tahu. Apalagi lewat purnawirawan saya tahu persis gitu. Ya kalau contoh di Bogor ini Om Slamet dia purnawirawan Letnan 2 ya dari ini. Di Kota Bogor Pak Ampi Tanujiwa ya kan? Jenderal Ampi Tanujiwa sama 2 bintang juga. Di Garut Agus Kobudi Utomo, ya kan mantan angkatan laut tuh, angkatan 73, 75, saya kenal semua. Iya, makanya kan kita bingung Bang Cakra. Satunya dari Ring mana gitu? Oh ring apalagi ring Gerindra. Kalau ring Gerindra kita percaya struktur Gerindra kita langsung tahu semua. Saya di sini sama Pak Rudi Susmanto yang Polo Nusantara, emang teman dekat semua gitu. Iya. Yang sekarang jadi Iya, bupati gitu kan. Dulu mantan ajudannya Bapak 2007 2009 beliau. Lalu itu dia megang Polo Nusantara jadi komisarisnya ngamanin yang Bapak. Nah, untuk pacuan kuda ya. Dia orang Bogor tinggal di sini. Memang rumahnya juga nempel sama saya. Di rumah saya sama kantornya ini nempel, Bang. Iya. Gitu. Cibinong kan, Bang? Iya di Cibinong di Emerald. Jadi Emerald ini saya A03 Pak Rudi punya rumah cuman kosong, dia nggak nempatin di sini, dia tinggalin di Polo, tetap di Keranggan. Ya ini A03 punya dia bikin kantor. Gitu. Mobilnya ada di sini nih, ada Alphard, ada Mercy. Ini pernah nongkrong di sini di sebelah saya rumah saya. Iya. Itu mantan ajudannya per 2007 2009 sebelum Agung dan yang lain-lain gitu. Dan dia itu anak Bapak. Kenapa ya? Ya tinggal ya megang namanya udah megang perusahaan Bapak, masa bukan anak Bapak? Ya pasti anak Bapak semua. Rudi sama Sasra ketua dewan sekarang. Rudi jadi bupati gitu. Iya. Ya temen sebenarnya lu lewat Gerindra gitu gampang banget gitu. Lewat siapa? Iya, Satunya A1 mana? A1 mana yang sumbernya dari mana gitu yang kita mau tanyakan sama DJ. Cuman ya itu. Lewat Sandi Negara kita deket banget. Lewat Sandi Negara ya lewat si Dedi, Bang. Dedi pengamanan Hambalang. Gitu, Kolonel Dedi. Terus sama itu aja udah. Sandi Negara yang sekarang Badan Investigasi APBN, Gultor 88. Itu lewat siapa? Iya, makanya narasinya ngaco. Mereka itu si DJ. Ya kita bisa gini, kita bisa tanyakan, lu lewat siapa? Yang benar dong, kalau bacot jangan domol, yang benar lu siapa sebenarnya? Nggak berani, Bang. Dia bersembunyi di kete-kete kawan-kawan kita gitu, kawan-kawan pendukung Pak Jokowi gitu. Nah itu justru saya bilang juga tadi Mas Incan ya tolong gitu kan, saya minta tolong ya gitu, jangan anggap sepele lah gitu. Justru di kita jadi pecah belah. Nah ini yang masalah gitu, Bang. Gitu. Saya awalnya udah nggak mau ngomong, Bang, nggak buat ngedengar isu udah pecah deh, Bang, di Komal gini, makanya saya naik gitu. Saya Bang sekarang saya lagi ngurusin ini, Bang, ngurusin di Tanah di Jonggol untuk bikin kawasan industri, Bang. Di daerah tinggal di mana sih, Bang? Bang Macan di mana, tinggal di mana sih? Saya di Jakarta, Bang. Kapan-kapan silaturahmi.
Saat ini kita ini lagi ngebuka kawasan di Jonggol. Kita ini kan ngobrol kan berdua nih, nggak ada orang. Kawasan di Jonggol itu kita yang totalnya ada 700 hektar, tapi yang sudah dikuasai oleh kita sebanyak 300 hektar, Bang. Itu di YouTube-nya ada, bukti-buktinya ada lengkap, saya ada semua. Itu kerjasama dengan masyarakat sudah tanda tangan semua, udah ada untuk bikin kawasan industri, Bang. Jadi kan memang se-Jawa Barat ini saat ini untuk kawasan industri kayak Cikarang kan udah penuh, Bang, udah nggak bisa ya, yang luas ya. Nah kebetulan ada di Bogor, di daerah Jonggol. Nah lahan itu dulunya persawahan, Bang, sawah kering, sawah cuman panennya setahun sekali. Nah akhirnya kita urus sebelum Bapak jadi dulu tuh sebelum Bapak naik ya 2000 udah kita urusin tuh, Bang, waktu itu gitu. Dan sekarang sudah jadi, izinnya segala macam sudah rapi. Nah kebetulan udah datang dari wakil menteri ya, udah datang, udah pertemuan segala macam untuk dibikin kawasan industri, Bang, gitu. Untuk mengambil tenaga kerja paling nggak 1 juta untuk di Jonggol, Bang, untuk se-Jabotabek, Bang, gitu. Ntar di sana itu cuman lahannya itu luas, jadi per pabrik itu paling kecil itu 5.000 meter, hampir setengah hektar paling kecil ya. Itu sampai 5 hektar. Nah, yang salah satunya mobil listrik, Bang. Kemungkinan kalau memang terjadi bakal mobil listrik bakal ada di kita di Jonggol di sini. Gitu, Bang. Mobil listrik yang bukan BYD ya. Kalau BYD kan udah ada di Subang ya. Ya, ini kemungkinan akan kalau jadi gitu kan. Kemarin itu kan ada informasi yang masuk apa aja sih rencananya di sini. Itu 118 pabrik agendanya. Nah itu saya apa aja sih belum tahu, pabrik-pabrik apa aja ya, ntar kan ini kan memang memang kita mengikuti hanya tapi on progress kan, Bang, on progress hanya kan? Itu rencananya 2027 harus sudah jadi, Bang, jadi ini lagi dipercepat. Nah karena kan sekarang ya. Saat ini kan kayak apa mungkin dengar kayak untuk mengelola limbah kilang minyak mana gitu kan, sekarang kan lagi mulai dibangun ya limbahnya gitu kan. Nah, makanya intinya ada 118 pabrik. Arahnya itu yang ke arah Taman Buah Mekarsari, Bang. Arah buah taman dari arah, jadi jalannya itu jalan Taman Buah Mekarsari, jalan yang dipakai. Iya, ke arah Jonggol kan? Iya, Jonggol. 3 desa yang kena sama kita. Gitu. Kemarin sempat diarahin ke sana untuk bagaimana kalau dibuat lagi sawah bikin irigasi, karena memang izinnya sudah Bapak pinginnya untuk pabrik ya, mau nggak mau untuk menampung pabrik kan. Sekarang pabrik di sana kan udah susah banget, Bang. Izinnya udah nggak ada yang gede, pengen ada 100 hektar gitu. Ini ada 700 hektar. Iya. Kalau gitu, saya Bang. sih karena udah nggak pernah mengikuti hal-hal demikian ya, Bang ya. Itu daerah yang dulu rencana bakal dijadikan ibu kota bukan? Bukan. Ini awalnya persawahan, Bang. Awalnya persawahan kering. Iya kan ada kan tahun di sekali. daerahnya. Itu di saya itu ada tuh di profil saya. Itu ada tuh, saya lagi di lokasi udah ada. Iya. Saya di lokasi ada tuh lagi dilihatin sama sawahnya tuh, sawah keringnya gimana. Nah, ini informasi nih buat teman-teman ya, buat yang punya anak nanti. Ya, makanya kita ngejar di 2027, mudah-mudahan mudah jadi, Bang, gitu. Tadinya saya juga lagi fokus di sana gitu. Lagi fokus di sana. Jadi alhamdulillah secara per blok sudah, masyarakat sudah kasih ke kita semua, izinnya pun sudah rapi. Di situ disebutkan di profil saya disebutkan izinnya apa segala macam disebutkan, Bang. Udah disebutkan, Bang, semuanya. Gitu. Dan kita ini sudah mendapatkan piagam dari apa namanya, kalau ini tuh sayang apa namanya, yang piagam apa yang aku dapat tuh yang tanah itu, piagam apa yang penelitian itu, piagam apa yang penelitian BRIN, udah dapat dari BRIN kita, Bang, gitu. Jadi ramah lingkungan, Bang, gitu. Industri ramah lingkungan, Grand Park Industrial Park Jonggol, Grand Industrial Park Jonggol namanya. Itu kawasan industri, Grand Park Industrial Park Jonggol. Nah ini akan menarik untuk 1 juta pekerja, Bang, kerja untuk se-Jabotabek gitu. Membuka lapangan kerja 1 juta. Membuka lapangan kerja itu salah satunya, Bang, yang kita lagi urus ya, gitu. Nah kita lagi urus seperti itu, Bang. Insya Allah mudah-mudahan bulan depan sudah selesai nih, gitu. Udah mulai bisa diratain tanahnya.
Oh ya, sudah progres pembangunan ya. Ya udah mulai mudah-mudahan. Karena kita ngajar di 2027 harus sudah jadi, Bapak minta. Itu Bang. Ya benar Bang, kita harapkan secepatnya lah ya. Ya ntar kalau udah jadi, udah jadi ada kantor di Jonggol, mampir lah ya nggak? Ngomongnya dari situ aja kita ngomongnya. Siap Bang, siap Bang. Sekarang kita lagi berjuang dulu Bang. Iya betul. Kalau udah jadi, kalau udah masuk menimakan itu kan kapling ya, ada masuk mulai pabrik ya, itu badan saya mulai sehat Bang. Ya, jadi udah kantor di sana, kita ngomong dari sana aja Bang. Saya bahkan boleh ngantor di sana pasti gitu. Tuh Bang. Ya kalau kita kan project beneran Bang Abah Ipan, Abah kita kan project beneran bukan omong-omong. Oh kalau saya itu YouTube-nya pun ada. Ketika ya Grand Park Indosiar Park Jonggol tuh, gitu. Iya, cari aja biar situ pikirannya nggak kotor gitu, biar bisa disapu. Bisa dicek di YouTube. Kita bikin YouTube-nya udah ada gitu. Dibuka di Google juga bisa, gitu. Ya, kalau mau urusan bukan kita lah Bang. Itu mah kebencian Anda aja sih, itu si Abah Ipan tuh. Itu kan kebencian Anda aja, jangan menyerang kami, nanti kami serang Anda ya ribet. Mendingan geser lah. Saya nggak mau berkonfrontasi dengan manusia macam Anda. Nggak penting, Anda juga nggak penting buat negara kok. Ya Bang, kalau yang gitu Bang biarin aja lah Bang. Iya Bang, saya nggak pernah. Sebenarnya saya juga kemarin udah cooling down lah, nggak mau ikut campur. Tiba-tiba ada statement DJ seperti itu kan, dikabarin saya juga kan. Oh ini manusia apa maksudnya sih gitu kan? Apa mau memecah belah atau gimana? Apa dia dibayar?